Selamat berjumpa lagi dengan channel Teknopangan. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang pasca panen dan pengolahan jamur pangan. Kita masuk pada bagian yang ketiga tentang pembuatan jamur crispy. Saya kira jamur crispy sudah tidak asing lagi. Kita banyak temui di pinggir jalan ya, dan dijual dalam gerobak-gerobak yang menggoreng jamur kemudian menghasilkan jamur yang disebut jamur crispy. Tapi bisa juga dikemas dalam bentuk kemasan seperti ini, kemudian dijual di toko oleh-oleh ya, atau di toko-toko yang lain. Nah, untuk membuat jamur crispy ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, apa yang diperlukan, nanti ada beberapa bagian. Pertama, bahan baku. Kedua, kita sebut sebagai bahan pencelup. Kemudian yang ketiga itu adalah bahan pelapis, dan kita lanjutkan dengan proses pengolahannya sendiri. Bahan baku yang diperlukan, misalnya ini 4 kilogram jamur ya, bisa jamur tiram atau jamur yang lain, misalnya jamur merang, itu biasanya dipotong-potong lebih dahulu. Kemudian juga kita memerlukan minyak yang agak banyak ya untuk menggoreng. Jadi nanti minyaknya itu harus banyak sehingga nanti bisa menggoreng. Disebutnya itu deep frying atau menggoreng dengan minyak yang banyak. Nah, selain bahan baku kita perlu juga yang disebut dengan bahan pencelup. Nah, bahan pencelup ini campuran antara berbagai macam tepung dan bumbu, kemudian juga ada air. Nanti bentuknya adalah cairan kental. Dan ini biasanya untuk mencelupkan jamur, kemudian setelah dicelupkan dilapisi dengan tepung yang lain. Kita lihat dulu komposisi bahan pencelup. Ini hanya komposisi standar, nanti bisa dimodifikasi sesuai dengan selera. Itu terdiri dari dua macam tepung biasanya, tepung terigu serbaguna, jadi proteinnya sedang, 400 gram, kemudian ada tepung sagu atau tepung tapioka 65 gram, kemudian ada juga baking powder atau baking soda. Ini untuk membuat lebih crispy nanti ya, itu memerlukan baking powder atau baking soda ini. Kemudian bumbunya bisa 1 sendok teh kaldu ayam, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh merica bubuk, 15 gram bawang putih, dan ini nanti semuanya dilarutkan dalam 1 liter air. Jadi bentuknya tepung yang terlalu di dalam cairan yang agak sedikit kental. Berikutnya disebut bahan pelapis. Jadi nanti setelah dicelup, jamur itu akan dilapisi dulu dengan bahan pelapis ini, baru digoreng ya. Bahan pelapisnya itu komposisinya mirip dengan bahan pencelup tapi tidak ada airnya. Jadi terdiri atas tepung dan bumbu. Jadi ini komposisinya, ini juga komposisi standar, silakan nanti dimodifikasi komposisinya. Itu 1600 gram tepung terigu protein sedang, jadi tepung terigu yang serbaguna ya. Untuk aneka makanan biasanya ya, aneka gorengan itu bisa menggunakan tepung terigu dengan protein yang sedang. Kemudian kira-kira 240 gram sampai 250 gram, jadi 1/4 kilo tepung sagu, kemudian 30 gram baking powder, 30 gram kaldu ayam bubuk, 15 gram merica bubuk, 50 gram bawang putih bubuk, dan 2 sendok teh garam. Jadi komposisinya mirip dengan bahan pencelup, tapi ini semuanya tepung. Nah, berikutnya bagaimana cara pembuatannya. Jamur yang sudah dipotong-potong itu dicelup ke bahan pencelup ya, satu persatu, kemudian digulingkan ke pelapis. Jadi biasanya dikumpulkan dulu secukupnya, baru nanti digoreng. Pada saat menggoreng, usahakan minyaknya harus panas dulu, baru dimasukkan jamurnya, kemudian dibiarkan sampai matang. Kemudian setelah matang, itu ditiriskan lebih dahulu untuk menghilangkan sisa-sisa minyak yang menempel. Setelah minyaknya hilang, baru nanti bisa
kemas atau bisa juga disajikan langsung ke konsumen kalau dalam bentuk penjualan seperti gerobak ini. Nah, berikutnya kita bicarakan sepintas bagaimana membuat keripik jamur atau jamur crispy ini dengan penggorengan vakum, tapi tentunya harus punya alat penggoreng vakumnya. Tapi alat penggoreng vakum ini biasanya jarang digunakan untuk menggoreng jamur, kebanyakan untuk buah-buahan seperti apel atau nangka ya, tapi kita coba untuk jamur ternyata juga bisa ya. Jadi caranya jamur dipotong-potong kemudian dicuci, lalu direndam dulu dalam larutan bisulfit untuk mempertahankan warna supaya tetap tidak kehitaman pada saat digoreng ya. Jadi bisulfit itu untuk membuat warnanya tetap putih. 1000 ppm artinya 1000 mg per liter. Jadi ppm itu satuan yang menunjukkan berapa miligram per liter. Misalnya 1000 ppm artinya 1000 mg dalam 1 liter air. Nah, perendaman dilakukan selama 10 menit. Kemudian ditiriskan. Setelah itu baru digoreng dengan penggoreng vakum pada tekanan minus 70 cm Hg, suhu 105 derajat Celcius selama 15 menit. Biasanya memang ada caranya atau ada metode untuk menggoreng vakum ini, tergantung mesin vakumnya. Biasanya ada kapan dimasukkan, kemudian kapan matang produknya. Jadi pada masing-masing mesin penggoreng vakum itu ada petunjuknya. Selanjutnya hasilnya biasanya mengandung banyak minyak, itu nanti di spinner ya, di centrifuge. Jadi ada alat spinner juga untuk menghilangkan minyaknya, diputer itu. Kemudian setelah minyaknya tidak ada, baru nanti dikemas. Jadi ini juga produknya crispy juga meskipun tanpa tepung ya. Demikian video kita kali ini. Silakan subscribe, kemudian share dan like jika Anda semua menyukai video ini. Sampai bertemu pada video selanjutnya.